Terima kasih Yang Mulia para termohon. Terima kasih ahli. Kami ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada ahli terkait dengan pemeriksaan daripada pra-peradilan ini. Kami berharap juga ahli menyampaikan dengan keahlian ahli. Mohon ahli menjelaskan apa saja kewenangan daripada pra-peradilan ini. Baik, kewenangan pra-peradilan itu pada mulanya itu terkait dengan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta pra-peradilan. Kemudian berkembang sehubungan adanya putusan Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah tahun 2014, maka kewenangan pra-peradilan itu kemudian ditambahkan dengan sah tidaknya penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka. Ya, terima kasih. Terkait dengan salah satu kewenangan daripada pra-peradilan yaitu penetapan tersangka. Khusus mengenai sah tidaknya penetapan tersangka sebagai salah satu lingkup pra-peradilan. Menurut ahli, apa saja atau dalam hal bagaimana suatu penetapan tersangka itu dinyatakan sah dan penetapan tersangka itu tidak sah? Ya, memang dalam KUHP tidak disebutkan secara tegas ya. Namun demikian dalam praktek penetapan tersangka itu saya koreksi, bukan tidak disebutkan secara tegas. Ada beberapa hal yang ditebuskan secara tegas dalam KUHP, tapi ada hal-hal yang kemudian berkembang dalam praktek. Sah tidaknya penetapan tersangka itu antara lain harus didasarkan pada minimum 2 alat bukti. Yang itu kemudian berdasarkan putusan MK, minimum 2 alat bukti itu adalah yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Kita tahu di pasal 184 KUHP itu ada 5 alat bukti ya, ada alat bukti saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian berdasarkan peraturan yang lain, misalnya di dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, penetapan tersangka itu dilakukan di dalam selain memenuhi 2 alat bukti tadi, ditambah ada di Perkap itu ada tambahan, ditambah dengan barang bukti dan dilakukan di dalam forum gelar perkara. Nah, terus satu lagi yang putusan MK itu harus didahului dengan adanya pemeriksaan calon tersangka yang sebetulnya kan secara kalau administrasi kan tidak ditulis calon tersangka, sebetulnya ditulis tetap saksi, tapi yang dimaksud itu adalah orang yang akan kemudian nanti ditetapkan sebagai tersangka itu sebelum ditetapkan sebagai tersangka ia diperiksa dahulu ya, sebelum kemudian nanti ditetapkan sebagai tersangka. Diperiksa dahulu sebagai apa? Sebagai saksi tadi. Ya. Itu antara lain alasan-alasan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka. Namun demikian dalam prakteknya banyak sekali putusan pengadilan. Saya kebetulan ada buku ya, yang memang menulis secara khusus tentang pra-peradilan. Ini ditulis oleh salah seorang hakim justisia di Mahkamah Agung. Antara lain yang ada di PN Selatan sini beberapa putusan yang pernah diputuskan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka itu selain alasan-alasan tadi. Hal yang lain itu misalnya penetapan tersangka itu dilakukan pada tahap awal penyidikan ya. Terus yang lain lagi, penetapan tersangka itu didasarkan pada alat-alat bukti yang diperoleh secara cacat prosedur. Terus yang lain lagi, penetapan tersangka itu didasarkan pada alat-alat bukti yang diperoleh dari penyidikan perkara lain. Jadi misalnya ada perkara penyidikan kasus A, kemudian alat-alat bukti tadi dipakai untuk menetapkan tersangka B misalnya, tanpa dilakukan proses penyidikan seperti biasanya. Ya, itu antara lain beberapa alasan yang kemudian itu bisa menjadi dasar untuk dinyatakan bahwa
penetapan tersangka itu menjadi tidak sah. Ya. Terkait dengan alasan pra peradilan karena alasan sah tidaknya penetapan tersangka, sepengetahuan ahli, apakah sudah ada praktik peradilan terkait hal itu? Ya, kalau praktek tadi antara lain ya putusan yang saya kemukakan tadi, yang paling viral itu kan beberapa bulan lalu kasus Peggy Setiawan yang di Bandung itu, yang melawan Polda Jawa Barat. Itu salah satu alasan pra peradilan yang dikabulkan itu kan karena Peggy itu kan belum diperiksa sebagai calon tersangka, tapi kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diterbitkan daftar pencarian orang, ya kan? Dan ketika ditangkap, itu yang kemudian kan menjadi keberatan dari yang bersangkutan mengajukan pra peradilan. Kalau ditanyakan apakah ada praktek, ya tentu banyak, antara lain yang tadi saya sebutkan ya secara konkret. Kalau mau disebutkan nomor perkaranya, misalnya ini perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2015 itu perkara nomor 4 ya, ini antara Bahtiar Abdul Fattah melawan Kejaksaan Agung Indonesia. Ini di publik cukup banyak sekali, tapi ingat waktu, pokoknya pada prakteknya soal penetapan tersangka itu saat ini banyak sekali. Ya, terakhir saya di PN Jakarta Timur September tahun lalu itu juga alasan permohonan pra peradilan itu karena penetapan tersangka yang dilakukan tanpa didahului pemeriksaan calon tersangka, dan itu dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Jakarta Timur. Ya, baik ahli. Saya lanjut terkait dengan penetapan tersangka di awal penyidikan. Misalnya ada kasus sprindiknya tanggal 15, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal bersamaan dan tanggal surat sprindik. Bagaimana menurut ahli? Kalau penetapan tersangka itu bersamaan dengan surat sprindik, berarti bukan di awal lagi, itu berarti bersamaan dengan penyidikan itu kan? Ya. Nah, terus kalau seperti itu faktanya sudah pasti tidak dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, karena kita tahu prakteknya kalau orang dipanggil ke kepolisian untuk diperiksa itu kan mesti kan 122 KUHP kalau tidak salah, itu kan harus ada tenggang waktu ya, paling minimal itu kan 3 hari. Jadi kalau penetapan tersangka bersamaan dengan sprindik, ya itu sudah pasti bertentangan, karena tidak mungkin orang itu dipanggil secara patuh dalam proses penyidikan perkara. Ya, tadi ahli menyebut juga ada putusan terkait dengan penetapan tersangka oleh MK. Sepengetahuan ahli, apa pertimbangan dari MK terkait pentingnya pemeriksaan calon tersangka sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka? Ya, jadi kan penetapan tersangka itu kan orang itu ketika dideklar atau ditetapkan sebagai tersangka itu kan punya dampak yang serius, bukan saja dampak hukum tentunya, tapi dampak sosial kan di masyarakat. Belum terpidana aja tersangka, orang nama baiknya kan di masyarakat sudah pasti terganggu. Terus dampak hukum, ya kalau orang jadi tersangka kan bisa dikenakan upaya paksa, bisa ditangkap, bisa ditahan, nanti kemudian dilanjut bisa proses ke pengadilan, ya kan? Nah karena itu putusan MK itu kenapa haruskan perlu ada penetapan pemeriksaan calon tersangka? Kan orang yang mau ditetapkan sebagai tersangka itu mesti didengar juga versi dia terhadap peristiwa pidana yang dilaporkan itu. Ya kan harus berimbang, seperti kalau asas peradilan itu kan audiel dalam parten kan harus ada bersikap tidak boleh berat sebelah. Nah, jadi maksud putusan MK itu supaya penyidik yang mengumpulkan bukti-bukti itu tidak saja mendengar versi keterangan-keterangan pelapor, tapi juga harus mendengar versi keterangan-keterangan orang yang dilaporkan yang nanti jadi tersangka tadi. Nah, sehingga ada asas keseimbangan di situ dan tidak ada semacam diskriminasi kan terhadap hak yang lain. Nah, itu antara lain ya pertimbangan putusan MK supaya calon tersangka tadi diperiksa. Ya, baik ahli, saya lanjutkan. Ini terkait dengan sprindik lebih dari satu ya. Apakah bisa suatu perkara disidik dengan diterbitkan lebih dari satu sprindik? Misalnya ada 2 sprindik, menurut ahli? Sepengetahuan saya, kalau pertanyaannya bisa nggak? Bisa-bisa saja. Nah, tapi kan harus ada ukurannya. Maksudnya begini,
Bisa saja satu peristiwa pidana itu lebih dari satu sprindik. Dalam arti berarti ada tersangkanya bisa lebih, ya kan? Bisa jadi karena dalam praktek itu bisa saja mungkin karena pengembangan. Misalnya hari ini peristiwa ini dilaporkan sudah ditetapkan tersangka A misalnya. Kemudian setelah ada pengembangan, ada penyidikan, pemeriksaan saksi, rupanya ada orang B lagi yang mesti jadi tersangka. Nah itu kan harus dibuat sprindik lagi kan, harus dibuat satu sprindik lagi. Nah kalau dalam hal seperti itu memungkinkan saja. Cuma yang tidak lazim itu, dan saya pikir itu pasti suatu kesalahan, satu peristiwa pidana, tersangkanya cuma satu, penyidikannya cuma satu, tapi dilakukan dengan dua sprindik. Nah, itu kan kalau ada asas itu kan namanya asas tidak tertib prosedur itu kan, artinya tidak ada asas kepastian hukum di situ kalau dua sprindik terhadap peristiwa yang sama terhadap orang yang sama. Tadi saya katakan memungkinkan sprindik itu lebih dari satu terhadap satu peristiwa kalau tersangkanya itu lebih dari satu, dan itu kan pasti diperiksa secara terpisah kan? Ya. Ya, bagaimana pendapat ahli yang terjadi sprindik lebih dari satu, tapi bukan karena ada beda tersangka, ya, namun hanya satu tersangka? Kalau itu yang terjadi, saya jujur secara praktik belum pernah nemu ya kalau ada satu perkara, satu peristiwa pidana, tersangkanya satu saja, tapi sprindiknya lebih dari satu. Ya, sprindik itu kan surat perintah penyidikan. Berisi apa? Perintah terhadap penyidik. Untuk apa melakukan penyidikan? Di dalamnya kan nanti disebutkan kan peristiwa pidananya apa, pasal yang disangkakan apa, ya kan? Terlapornya siapa. Nah, jadi kalau lebih dari satu, saya berpendapat itu cacat administratif jadinya. Kalau ada dua ya, ada dua terhadap satu peristiwa dan satu tersangka tadi. Ya. Kecuali peristiwanya satu, tapi tersangkanya lebih dari satu, itu memungkinkan. Berarti kan ada dua penyidikan, ya kan? Nah, bisa terjadi kayak tadi. Mungkin waktu sprindik pertama terbit, ketika ada satu tersangka, ternyata ada tersangka lagi. Maksudnya ada orang yang diduga mesti jadi tersangka lagi. Nah, itu kan harus dilakukan penyidikan yang tersendiri lagi, kan? Ya. Bisa jadi itu bisa dibuat sprindik tersendiri lagi, meskipun peristiwa pidananya sama. Saya lanjut ya, ahli. Sama dengan pertanyaan sebelumnya. Apakah bisa satu perkara ada dua SPDP dan bagaimana akibat hukumnya? SPDP itu kan sebetulnya kan apa? Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kalau di peraturan Kapolri ya, yang tadi saya bacakan nomor 6 tahun 2019 tadi, SPDP disebutkan begini, pasal 14 ya. SPDP paling sedikit memuat dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, identitas tersangka, dan lain sebagainya. Jadi artinya kalau ada dua SPDP, ya sama juga seperti tadi, dua sprindik. Kan jadi bingung kan? Karena SPDP itu kan memuat tentang antara lain tadi ada surat perintah penyidikan tadi. Jadi idealnya prakteknya sepengetahuan saya satu, kecuali ada pengecualian yang tadi ya, biar tidak salah paham, kecuali ada pengembangan tapi tersangkanya berbeda. Nah kalau itu memungkinkan, berarti kalau ada dua sprindik terhadap dua tersangka yang berbeda, berarti kan ada dua SPDP juga kan jadinya kan. Tapi kalau terhadap tersangka itu juga, terus SPDP-nya juga, nah kan SPDP itu nanti dikirim ke jaksa loh. Setelah dikirim ke jaksa, disitulah awal mula terjadi apa? Pra penuntutan. Nanti pihak kejaksaan kan akan menunjuk siapa calon penuntut umumnya untuk melakukan monitoring pra penuntutan. Lah kalau SPDP 2, bagaimana itu? Hemat saya itu tidak bisa seperti itu. Ya, saya lanjut ya Ali. Dengan adanya dua sprindik dan dua SPDP tadi, bagaimana akibatnya terhadap penetapan seorang tersangka? Ya saya menganggap ada kecacatan itu berarti. Terlepas dari pendapat ahli terkait dua sprindik dan dua SPDP tadi, bagaimana atas dasar dua sprindik tadi dan satu sprindik yang terjadi menjadi dasar penetapan tersangka, tapi calon tersangka belum pernah diperiksa sebagai saksi dan tidak ada alat bukti lain yang dikumpulkan penyidik untuk sprindik itu, dan apa akibatnya terhadap penetapan tersangka? Artinya
Kalau kita bicara yang normal saja dulu ya, dalam pengertian kalau ada 2 sprindik, ya, dengan asumsi misalnya tersangkanya 2, berarti kan proses penyidikan itu kan masing-masing kan, masing-masing dalam pengertian untuk pemanggilan saksi, pengumpulan alat bukti itu kan harus tetap ditempuh ya, sesuai sebelum orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Demikian pula untuk kasus yang lain. Tapi kalau tadi saya cermati pertanyaan penasihat hukum tadi, misalnya ada 2 sprindik, ya, itu yang 2 sprindik itu kemudian menjadi dasar penetapan tersangka, ya, tersangkanya 1 misalnya. Tapi ada 1 sprindik yang belum dilakukan proses pengumpulan alat bukti tadi kan, kalau tidak salah maksudnya begitu kan. Nah berarti kan bisa dikatakan penetapan tersangka itu kan tadi berdasarkan 2 sprindik tadi kan. Nah kalau ada 1 sprindik yang belum dilakukan proses penyidikan tadi, pemeriksaan saksi, berarti kan ada kecacatan di situ, ya kan, ada problem di situ kan, ada 1 sprindik kan yang belum ditempuh proses penyidikan sebagaimana layaknya tadi kan setelah sprindikan penyidikan melakukan proses penyidikan, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, ahli, ya kan, calon tersangka diperiksa, dilakukan gelar perkara, dengan gelar perkara setelah itu penetapan tersangka. Nah, jadi kalau ada 1 sprindik yang tidak seperti itu, terus kemudian ujuk-ujuk menjadi dasar penetapan tersangka, hemat saya berarti penetapan tersangka berdasarkan sprindik yang tidak melalui tahapan tadi itu kan berarti menjadi sesuatu yang cacat prosedur berarti. Ya, saya lanjut ahli. Bagaimana pendapat ahli bila mana ada penetapan tersangka yang dilakukan di awal penyidikan? Oke, tadi saya katakan di awal pertanyaan jawaban saya tadi, salah satu alasan itu di putusan di PN Jakarta Selatan ini, alasan bahwa penetapan tersangka itu bisa dinyatakan tidak sah kalau penetapannya itu di awal penyidikan. Ya, saya kira banyak sekali praktek kemarin di pusat pernah saya ahli-ahli begitu. Kenapa tidak boleh dilakukan di tahap awal? Kalau kata Andi Hamzah, ya, ahli Andi Hamzah dalam persidangan perkara itu, karena kalau dilakukan di tahap awal penyidikan, itu dikhawatirkan penyidik itu belum terlalu maksimal, ya, untuk mengumpulkan alat-alat bukti tadi. Ya. Nah, sehingga itu kemudian menjadi salah satu pertimbangan hakim waktu pra-peradilan di PN Selatan itu bisa dijadikan dasar atau alasan sehingga penetapan tersangka yang dilakukan di awal penyidikan tadi itu bisa menjadi cacat dan menjadi alasan untuk penetapan tersangka itu dinyatakan tidak sah. Ya, ahli selanjutnya. Bagaimana jika ada alat bukti yang diperoleh untuk sprindik nomor 1, tapi dipakai juga untuk keperluan sprindik nomor 2, tanpa diproses sendiri khusus untuk sprindik nomor 2? Masing-masing sprindik itu punya tahapan penyidikan secara terpisah masing-masing antara satu dengan yang lain. Ya, misalnya sprindik nomor 1, ya, berarti penyidikannya tersendiri kan. Ya. Kalau ada sprindik nomor 2, penyidikannya juga tersendiri kan. Tidak bisa alat-alat bukti saksi yang sudah diperiksa di sprindik 1 misalnya, ya, kasus yang sprindik 1, kemudian diambil alih, ya, di dalam sprindik yang lain, itu kan tidak boleh. Di buku ini ada salah satu putusan melawan KPK waktu itu, saya lupa namanya. Itu KPK itu menetapkan seseorang sebagai tersangka itu berdasarkan alat-alat bukti yang diperoleh dari penyidikan perkara lain. Ya, itu tidak boleh. Ya, nah itu kemudian menjadi alasan penetapan tersangka itu dinyatakan tidak sah. Nah, contoh lah ya, ini saya kasih contoh. Saya pernah di Barat juga, ya, ada satu perkara, ya, perkaranya dua pelaku, cuma pelakunya itu dipisah, di split perkaranya, ya, terdakwa nomor perkara 1 misalnya dengan majelis yang berbeda, satu lagi nomor perkara 2, padahal peristiwanya sama, cuma 2 pelaku. Saya tadi pikir, yang mulia, apakah bisa keterangan saya ini bisa langsung dipakai untuk perkara yang 1, kan sama, nanti pertanyaannya juga sama juga. Ya nggak bisa, kata hakim, ini kan perkaranya terpisah kan, berbeda. Jadi artinya saya harus dilakukan, kalau saksi-saksi alat bukti untuk sprindik pertama tadi mau dipakai untuk sprindik kedua, boleh-boleh saja, tapi harus melalui mekanisme prosedur biasa, dipanggil lagi,
Sebab nanti orang waktu dipanggil, di surat panggilan itu kan ada laporannya apa, sprindik dasarnya, sprindik nomor berapa, waktu di BAP juga nanti disebutkan kan. Nah, jadi saya berpendapat tidak bisa kemudian alat-alat bukti dalam satu sprindik kemudian diambil alih begitu saja di dalam sprindik yang lain. Ya, ahli, jika hal tersebut di atas yang tadi saya tanyakan terjadi, bagaimana akibat hukumnya terhadap penetapan tersangka itu? Ya berarti itu ada kecacatan, dan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tadi saya singgung tadi itu menjadi alasan penetapan tersangka itu bisa dinyatakan tidak sah. Saya lanjut ya ahli, terkait dengan penetapan penangkapan. Siapa saja yang dapat dilakukan penangkapan? Ya kalau menurut KUHP kan ada setidaknya ada tiga orang yang bisa ditangkap. Yang pertama, penangkapan itu terhadap tersangka atau terdakwa, dan kemudian yang kedua terhadap orang yang dalam keadaan tertangkap tangan. Nah, jadi dengan kesimpulan bisa dikatakan yang bisa ditangkap itu hanya tersangka dan terdakwa, kecuali atau dan orang yang ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Jadi artinya seseorang yang tertangkap tangan itu kan dia belum berstatus tersangka kan. Nah, cuma ketika dia dalam keadaan sedang melakukan tindak pidana ya, atau dalam pengertian tertangkap tangan itu kan ada beberapa ya, antara lain sedang melakukan tindak pidana. Jadi kalau seseorang sedang melakukan tindak pidana, itu bisa dilakukan penangkapan dalam kondisi dia belum jadi tersangka. Nah, cuma kan ada ketentuan harus segera, dan ketentuannya kan harus segera dibawa ke penyidikan untuk dilakukan pemeriksaan. Ya. Prosedur apa saja yang harus ditempuh dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa? Ya, prosedurnya antara lain harus ada kalau dalam hal yang ditangkap tersangka atau terdakwa tadi harus ada surat perintah ya, surat perintah penangkapan, harus ada surat tugas. Orang yang akan menangkap itu adalah orang yang ditugaskan. Nah, tentu yang ditugaskan misalnya si A itulah yang harus menangkap. Jangan sampai surat tugasnya si B tapi si A yang menangkap. Berarti kan si A bertindak dalam tidak kapasitas sebagai orang yang ditugaskan. Nah, dalam konteks itu berarti kalau dia menangkap tanpa dilengkapi surat tugas, berarti menjadi tidak sah surat menjadi tidak sah penangkapan tadi. Terus selain itu diperlihatkan kepada si yang ditangkap itu surat tugas ya, dan diserahkan surat perintah penangkapan ya. Terus kemudian surat penangkapan itu diberitahukan ya kepada keluarga orang yang ditangkap. Itu antara lain prosedur dalam proses penangkapan. Ya. Ahli, berkaitan dengan prosedur penangkapan tadi yang telah ahli jelaskan, apa konsekuensi hukumnya jika prosedur-prosedur itu dilanggar atau tidak dipatuhi dalam proses penangkapan? Ya, kalau ada pelanggaran prosedur dalam proses penangkapan antara lain seperti saya kemukakan tadi, berarti bisa dikualifikasi sebagai suatu penangkapan yang tidak berdasarkan hukum, ya, cacat hukum, dan karena itu menjadi penangkapan itu menjadi tidak sah dan bisa dalam konteks kemudian pihak yang ditangkap bisa menjadi alasan untuk mengajukan permohonan peradilan. Selanjutnya, bagaimana jika saat penangkapan pihak penyidik tidak memperlihatkan surat tugas penangkapan kepada tersangka, tidak memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan, atau tidak memberitahukan surat perintah penangkapan kepada keluarganya? Kalau itu tidak dilakukan, tadi saya katakan berarti kan ada pelanggaran prosedur kan? Ya. Ada cacat prosedur di situ, dan itu berarti proses penangkapan itu kan menjadi tidak berdasar hukum kan? Kan hukumnya kan mengatur mau menangkap orang harus ada surat tugas, harus ada surat perintah penangkapan. Mau menangkap orang harus kasih tunjuk surat tugas, diperlihatkan. Mau menangkap orang harus dikasih surat perintah penangkapan. Setelah menangkap orang harus diberitahukan kepada keluarganya. Kalau itu tidak ditempuh oleh pihak penyidik yang melakukan penangkapan, berarti proses penangkapan itu menjadi
suatu proses yang tidak berdasar hukum, kan menyimpang dari aturan hukum tadi kan. Karena tidak berdasar hukum berarti kemudian bisa dinyatakan sebagai suatu penangkapan yang tidak sah. Ya. Terkait tembusan surat perintah penangkapan yang tadi menurut ahli harus disampaikan kepada keluarganya tersangka. Apakah surat tembusan itu bisa diberikan kepada orang lain, misalnya kepada tersangka atau kepada pihak lain atau kepada pengacaranya? Pasal 18 ayat 2 di situ disebutkan, mohon izin yang mulia, ayat 3 ya. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Jadi kalau kita membaca atau berpedoman secara redaksional pada ketentuan pasal 18 ayat 3 tadi, harus diberitahukan kepada keluarga, bukan kepada pihak yang lain. Oke. Selanjutnya, berapa lama surat perintah penangkapan itu harus disampaikan kepada keluarga? Dan apa akibat hukumnya jika pemberitahuan itu melewati batas waktu yang ditentukan? Di KUHP memang pada mulanya kan tidak disebutkan ya berapa lama atau batas waktu pemberitahuan itu, namun kemudian dalam perkembangannya ada putusan Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah tahun 2015 itu ada pihak yang mengajukan judicial review terhadap pasal itu, dan akhirnya MK memutuskan bahwa pemberitahuan itu harus disampaikan kepada keluarga selambat-lambatnya 7 hari setelah peristiwa penangkapan. Hal ini terkait masalah penahanan. Prosedur apa saja yang harus ditempuh dalam melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa menurut ahli? Ya, prosedurnya antara lain ya, tentu yang paling pokok orang yang mau ditahan itu kan sudah pasti kan tersangka atau terdakwa ya. Jadi saksi kan tidak bisa ditahan ya. Saksi juga tidak bisa ditangkap ya. Yang bisa ditahan itu tersangka dan terdakwa. Itu antara lain. Kemudian yang kedua, penahanan itu harus memenuhi yang kemudian dalam doktrin atau dalam ajaran-ajaran kampus itu kan disebut ada 2 alasan yang harus terpenuhi, alasan objektif dan alasan subjektif. Alasan objektif itu artinya tindak pidana yang disangkakan itu harus memuat ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya, dikecualikan ada beberapa pasal pidana yang tidak memuat ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, seperti pasal 372, kalau tidak salah 378, itu di pasal 21 ayat 4 KUHP itu bisa dikenakan penahanan. Nah, jadi kalau di luar itu tidak bisa tuh ya. Nah, itu syarat objektif. Kemudian syarat subjektif itu ya antara syarat subjektif itu apa? Ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa tadi melarikan diri, mengulangi tindak pidana ya, menghilangkan barang bukti. Nah, ini karena syarat subjektif namanya aja subjektif. Jadi subjektivitas orang yang melakukan penahanan. Ya, terkait pemberitahuan tembusan surat perintah penahanan tadi yang menurut ahli harus kepada keluarganya. Apakah surat tembusan itu juga bisa diberikan kepada orang lain selain keluarga? Tidak bisa, tetap sama seperti penangkapan tadi. Bahasanya harus diberitahukan kepada keluarga. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Menurut ahli, apa tujuan dari pra-peradilan itu dan apakah ada pengaruhnya terhadap upaya perbaikan sikap profesionalitas anggota Polri dalam penanganan perkara pidana? Ya, memang sekarang ini lagi rame-rame ya orang mengajukan pra-peradilan kepada pihak kepolisian. Kalau kata Andi Hamzah itu pra-peradilan itu sarana untuk sarana untuk mengadukan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kata Andi Hamzah ya. Nah, kita tahu pra-peradilan itu kan salah satu fungsinya kan fungsi pengawasan horizontal ya. Pengawasan horizontal itu artinya pihak penegak hukum kalau dalam konteks spesifik penyidik dalam menegakkan hukum melakukan penyidikan dan sebagainya tentu tidak terlepas atau tidak terhindar dari perilaku-perilaku yang melanggar hukum, dan itu saya kira banyak sekali ya. Nah, karena itu pengawasan terhadap penyidik itu kan ada sifatnya bisa vertikal dan horizontal. Vertikal itu artinya kalau ada pelanggaran hukum oleh penyidik itu bisa dilaporkan ke atasannya. Yang itu kita tahu ada propam ya. Nah, itu secara vertikal.
Yang kemudian yang kedua horizontal. Horizontal ini termasuk salah satunya melalui pra peradilan. Nah itu tujuannya begitu. Ya, sebab kalau ada pelanggaran terus tidak disoalkan, nanti nggak akan berubah itu perilaku penegak hukum itu kan. Nah terus tadi kalau pertanyaannya sejauh mana pengaruhnya terhadap sikap profesionalisme, saya kira berpengaruh sekali. Ya, kalau saya berpendapat mestinya, mohon maaf yang mulia, mestinya kalau memang terbukti penegakan hukum itu dilakukan tidak berdasar hukum, dan kalau dalam proses peradilan itu bisa dinyatakan tidak sah misalnya, kalau semakin itu kuantitasnya semakin besar, saya pikir itu akan berpengaruh serius terhadap perbaikan sikap profesionalisme aparat. Kalau itu tidak terjadi ya berarti yang namanya orang mau memperbaiki diri kan mesti ada punishment kan. Nah, kalau tidak ada punishment kan nggak ada perbaikan nanti itu kan. Jadi kalau pertanyaannya sejauh mana berpengaruh, saya berpendapat berpengaruh sekali. Kalau memang betul-betul ditegakkan secara proporsional. Terima kasih ahli. Cukup dari saya, dilanjutkan rekan. Baik, majelis, terima kasih. Saya satu dulu. Jadi kalau kita simak pertanyaan dari rekan dari kita sudah boleh dikatakan lengkap ya. Jadi yang saya maksudkan jangan sampai Baik. pertanyaan itu lagi. Baik, mulia. Hal yang baru. Baik, yang mulia. Baik. Terima kasih yang mulia. Ahli, saya satu pertanyaan aja. Dalam penetapan tersangka itu minimal 2 alat bukti. Ya saya mau bilang begini, bahwa 2 alat bukti itu adalah ilustrasi case-nya 2 alat bukti keterangan korban dengan surat. Surat dalam hal ini adalah visum et repertum. Nah, tapi di dalam pembuktian visum et repertum itu diduga visum itu bukan asli atau visum itu ada diduga melakukan rekayasa. Tetapi visum itu sebagai alat bukti digunakan untuk menetapkan tersangka kepada pelaku. Pertanyaan saya, atas dugaan visum yang diduga manipulasi atau itu penetapan tersangka, apa akibat hukum pada penetapan tersangka? Ya, jadi tadi kan ada satu case tadi di buku ini, putusan IPN Jakarta Selatan sini. Salah satu alasan penetapan tersangka itu tidak sah bisa juga karena proses mendapatkan alat bukti itu melalui prosedur yang cacat prosedur. Ya, itu ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, jadi kalau saya mungkin tidak spesifik ke kasusnya, tapi seandainya kalau dalam makanya kan pasal 184 itu kan mengatakan alat bukti yang sah. Ya, alat bukti yang sah. Jadi termasuk sah di situ pengertiannya proses pengambilan alat bukti itu juga harus sah, harus sesuai prosedur, ya, dan harus memenuhi kriteria-kriteria hukum pembuktian, ya. Nah, jadi kalau ada penyimpangan atau ada kecacatan dalam kaitan dengan alat bukti yang dipakai sebagai dasar menetapkan tersangka, berarti itu menjadi cacat itu penetapan tersangka. Kalau bisa dibuktikan ya bahwa ada cacat, ada kecacatan dalam kaitan dengan alat bukti tadi. Karena pasal 184 itu bilang alat bukti yang sah, dan dalam praktek tadi saya katakan dalam pengertian penetapan tersangka tidak sah kalau didasarkan pada cara mengumpulkan alat bukti yang tidak sah, tidak bisa jadi cacat prosedur. Baik, terima kasih yang mulia. Lanjut. Baik, terima kasih majelis kesempatannya. Ahli, terima kasih. Saya lanjutkan ahli dari rekan saya tadi. Nah, tadi disampaikan soal alat bukti surat. Nah, kita berpatokan pada 184 nih. Dalam kasus aku, ini saya langsung saja ke kasus aku ini. Seandainya yang digunakan untuk menetapkan pemohon ini, ya, bukan menggunakan salah satu alat bukti surat, ya, tapi menggunakan alat bukti lain, misalnya keterangan saksi dan ahli. Tetapi delik ini adalah delik kekerasan yang membutuhkan pembuktian bahwa terjadi delik pidana. Tapi alat bukti yang digunakan itu adalah hanya keterangan saksi, pelapor misalnya, dengan keterangan ahli. Di sini kan kalau menurut saya ini adalah muncul prejudice. Pertanyaan saya kepada ahli, apakah dengan menggunakan 2 alat bukti ini merujuk pada 184 tetapi tidak
ada alat bukti surat, karena ini deliknya kekerasan, apakah ini sah penetapan tersangkanya menurut pendapat ahli hukum? Ya, kan tadi misalnya yang mulia tadi menjadi ahli dari berat yang mulia, karena disumpah yang mulia ya. Kan tadi syarat untuk menetapkan tersangka tadi minimum 2 alat bukti. Ya, alat bukti itu apa dalam 184? Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk keterangan terdakwa. Dalam konteks penyidikan ini informasi tambahan saja, karena kadang-kala saya lihat di beberapa komentar ada yang suka menurut saya salah. Dalam tahap penyidikan itu yang bisa didapat itu hanya 3 alat bukti saja: keterangan saksi, surat, keterangan ahli. Keterangan terdakwa nggak ada di penyidikan. Terdakwa itu ada di pengadilan. Di penyidikan itu tersangka, nggak ada alat bukti keterangan tersangka di situ. Petunjuk itu yang mulia majelis hakim, ya kan? Jadi kalau orang bilang, penyidik bilang berdasarkan bukti petunjuk, saya berpendapat salah besar itu. Bukti petunjuk nggak ada dalam penyidikan. Keterangan terdakwa, apalagi terdakwa itu ya apa yang disampaikan dalam persidangan kan. Jadi 3 tadi ya, tinggal karena kriterianya 2 alat bukti minimal. Kalau dalam perkap tadi ditambah barang bukti ya, berarti 2 dari 3 tadi kan, 2 dari 3 kan. Bisa saksi dengan ahli, atau saksi dengan surat, atau ahli dengan surat. Ya tinggal memang tentu penting juga untuk dilihat relevansi alat bukti itu kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan. Ya, contoh kasus pembunuhan misalnya, masa alat buktinya yang dipakai cuma surat dengan keterangan ahli, kan agak gimana gitu ya, cara membuktikan perbuatan pembunuhan itu kan hanya dengan saksi ya, dengan surat dan ahli aja kan kayaknya kurang pas gitu kan. Nah itu kan mesti harus alat bukti saksi misalnya yang lebih relevan. Jadi saya berpendapat kriterianya 2 dari 3 tadi ya. Nah, tinggal nanti kemudian dilihat kira-kira sejauh mana relevansi 2 dari 3 tadi dengan perbuatan pidana material yang disangkakan. Nah, itu penting juga itu. Ya. Baik, terima kasih ahli untuk penjelasannya. Saya lanjutkan ahli. Dalam perkara Aqua ini, ya kita sudah melewati fase pembuktian. Nah di dalam pembuktian ini ada surat penetapan tersangka misalnya, saya yang pegang ini. Dasar oleh termohon itu adalah dalam menetapkan status tersangka itu salah satu adalah pasal 170 KUHP. Di dalam surat panggilan pertama dalam kapasitas sebagai tersangka kepada pemohon, termohon juga melandasi atau dasarnya itu pasal 170. Tetapi fakta yuridisnya yang menjadi tersangka itu cuma 1 orang adalah pemohon. Pertanyaan saya kepada ahli, menurut ahli, apakah penetapan tersangka ini sah menurut hukum atau tidak? Dan apa akibatnya? Akibat hukumnya jika dasar oleh termohon itu dalam menetapkan tersangka atau memanggil itu adalah pasal 170, tetapi yang hanya dipanggil, ditetapkan sebagai tersangka hanya 1 orang. Ya. Pertanyaan saudara PH ini sama dulu saya di PN Selatan, PN Timur yang mulia, ada kasus pra-peradilan pasal 170. Pasal 170 KUHP itu kan kalau tidak salah unsurnya kan di muka umum secara menggunakan kekerasan secara bersama-sama. Jadi artinya tindak pidana yang diatur dalam pasal 170 itu mesti lebih dari 1 orang. Tidak bisa 1 orang mau bersama-sama kan? Unsurnya mengatakan begitu. Jadi kalau bersama-sama berarti lebih dari 1, 2 dan seterusnya kan. Jadi kalau hanya 1 saja tersangka, ya waktu itu saya mengatakan di depan persidangan itu, berarti aspek pembuktiannya belum memadai itu kan. Mestinya kalau ada pasal 170 ada 2 tersangka mestinya kan, di situ unsurnya secara bersama-sama masalah. Ya. Jadi kalau penerapan pasal 170 tersangkanya cuma 1, unsur bersama-samanya di mana itu kan? Tidak apa? Maksudnya itu tidak terkorelasi kan dengan pasal 170 tadi. Baik, ahli. Jadi menurut ahli, yang saya ingin dalami lagi komentar ini ketegasan dari ahli dari sisi keilmuannya, apakah karena ini belum terjawab menurut saya, ya, apakah panggilan
yang didasarkan pada pasal 170, apakah penetapan tersangka yang didasarkan oleh 170 terhadap pemohon ini sah menurut hukum? Bagaimana pendapat ahli? Itu aja yang belum terjawab menurut saya. Penetapan pelan-pelan coba ini agak serius soalnya. Penetapan tersangka. Ya, saya ulangi lagi. Ini fakta persidangan, ahli. Ini fakta persidangan, ini pembuktian. Berdasarkan bukti yang Bukti. dipegang itu dibunyikan ditetapkan 170. Tapi setelah di pemeriksaan berubah pasalnya, begitu yang saudara. Bukan majelis. Ini kan dasar penetapan tersangkanya 170. Dasar ini surat penetapan tersangka. Dasar pemanggilan terhadap pemohon sebagai tersangka itu tetap 170 di dasarnya nih, karena ada rujukannya dasarnya. Nah, menurut ahli yang kami ingin tanyakan pendapat dari ahli itu, apakah penetapan tersangka dengan didasarkan pada 170 dan pemanggilan pemohon sebagai tersangka yang didasarkan pada 170 ini sah menurut hukum atau tidak? Menurut pendapat ahli gimana? Tinggal jawab satu tidaknya aja. Ya. Kalau kan tadi di awal tadi saya katakan, kalau penetapan tersangka 170 itu kan unsurnya bersama-sama, ya. Berarti harus lebih dari satu orang, ya kan? Tapi kalau pada kenyataannya harus ada satu orang saja yang ditetapkan sebagai tersangka, berarti ada problem dalam penetapan tersangka itu. Karena cuma satu orang saja. Bisa dikatakan belum sempurna itu belum terpenuhi itu unsur bersama-samanya. Karena cuma satu orang ya. Kecuali kalau dua orang ya, kalau dua orang berarti sesuai bunyi pasal secara bersama-sama menggunakan kekerasan. Jadi artinya kelihatan, loh pasalnya bilang bersama-sama menggunakan kekerasan, tapi yang ditetapkan cuma satu orang kan? Berarti masih ada yang problem di situ kan dari sisi aspek kelayakan orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Baik, terima kasih. Majelis untuk dari kami sementara, kami rekan kami dilanjutkan. Jadi Bapak juga sudah mendengar ya yang ditanyakan, jangan terjadi pengulangan. Baik, majelis, mungkin kami hanya ingin memperdalam aja, keterangan yang banyak Bagaimana yang ahli dalam. Oh iya, majelis kami. Menurut kami belum ada bagi kami belum ada keterangan yang memastikan putusan dalam sidang pra peradilan tadi, terutama mengenai 2 sprindik sama saya lebih memperdalam 2 sprindik sama 2 SP2 Ya, itu pada pokoknya sih tadi sudah ditanyakan. Yang ingin saudara perdalam yang bagian mana? Saya ingin memperdalam ini 2 sprindik ini dalam pernah majelis dalam gugatan MK, walaupun itu ditolak atau tidak diterima, namun ada nilai-nilai yang berkembang di situ majelis, ada pertimbangan. Apa yang SP2HP ini kan, jadi begini majelis, saya mau pilihkan SP2HP sama sprindik ini soal formal dan administratif ya majelis, sehingga saya ingin mempertanyakan kepada ahli ini begini majelis. Artinya kalau dalam nilai-nilai itu kalau umpamanya terjadi 2 sprindik atau 2 SP2HP, sebenarnya dalam nilai-nilai yang dipertimbangkan itu sebenarnya itu merupakan satu kejahatan dalam jabatan sebenarnya. Atau ada 2 sprindik itu kan bisa terjadi konflik of interest, bisa terjadi abuse of power atau ketidakpastian dalam menetapkan 2 sprindik itu, sehingga kita tidak bisa menentukan bahwa yang mana sprindik yang mana dipakai. Pertanyaannya majelis bahwa apakah sprindik sama 2 SP2HP ini bisa di pra-peradilan atau melalui pengadilan biasa? Itu aja sebenarnya. Tadi sekilas sudah saya sampaikan juga, dalam hal ada 2 sprindik, tadi saya katakan kan, prakteknya bisa saja satu peristiwa pidana itu disidik lebih dari 1 sprindik bisa. Tapi yang saya tahu prakteknya kalau tersangkanya berbeda, dan itu tersangka berbeda itu semula tidak masuk dalam 1 sprindik, ya, mungkin karena pengembangan, ya boleh-boleh saja. Yang tidak lazim itu, saya bilang tidak boleh, tapi tidak lazim dan bisa dianggap ada suatu kesalahan. Itu kalau satu peristiwa pidana tersangkanya juga satu orang, tidak ada orang lain, tapi sprindiknya 2, ya kan? Nggak bisa seperti itu kan, masa sprindik itu kan menunjukkan apa? Tindakan perintah kepada penyidik untuk menyidik suatu peristiwa pidana, termasuk
orang yang nanti kemudian akan ditersangkakan dalam peristiwa pidana. Nah, jadi kalau ada satu sprindik lebih dari satu terhadap satu peristiwa dan satu tersangkanya, saya berpendapat itu termasuk dalam konteks cacat administratif dan itu tidak tertib prosedur namanya. Ya, pertanyaan saya begini, saudara Ahli, apakah bisa di pra-peradilan, peradilan dalam persidangan ini? Ya bisa, Pembatalan. boleh saja, mungkin saja. Itu pertanyaan saya. Boleh saja. Itu kan berkaitan dengan kesalahan, kecacatan administrasi. Kan pra-peradilan itu kan kita bicara soal prosedur-prosedur administratif kan, prosedur-prosedur kan, termasuk administrasi penyidikan. Jangan dipandang remeh, tanggal-tanggal itu juga menjadi penting, ya kan? Kapan dia ditangkap, kapan dia diperiksa sebagai saksi, kapan dia ditetapkan sebagai tersangka. Itu kan proses-proses yang bisa dilihat berdasarkan catatan-catatan administrasi kan, tanggal-tanggal itu kan. Baik, saudara Ahli, mungkin saya lanjutkan pengembangan aja. Ada dalam pasal 184 itu berbicara tentang soal alat bukti, saudara Ahli. Mungkin dalam pasal 1 bagian 24 juga bicara soal bukti. Antara bukti, barang bukti dan alat bukti ini tiga hal yang berbeda saudara Ahli, menurut pandangan kami. Nah, pertanyaan kami begini, saudara Ahli, apakah bisa untuk menentukan seorang tersangka itu hanya mempergunakan klarifikasi, sementara dalam 184 itu yang dimaksud dengan alat bukti itu kan salah satunya itu keterangan saksi, terus keterangan ahli, maupun yang seperti yang tadi saudara ahli katakan adalah surat ya. Nah, apakah kalau umpamanya penetapan tersangka itu berdasarkan klarifikasi polisi saja, sementara dia bertentangan dengan pasal 184 karena alat bukti menyangkut alat bukti itu? Pertanyaannya begini, apakah penyidik ini menetapkan seorang tersangka, apakah bisa berdasarkan satu klarifikasi biasa, sementara dalam 184 itu bicara soal alat bukti? Jadi saya mungkin agak tanggap dikit. Jadi kan kalau kita lihat runutnya, penyelidikan, tahapannya kan begitu kan. Penyelidikan itu kan yang dalam praktek orang kalau dipanggil klarifikasi, ya, diminta datang untuk dimintai klarifikasinya, ya. Nah, nanti kalau penyelidikan itu apa pengertiannya? Untuk mengetahui ada tidak peristiwa pidana. Kalau setelah penyelidikan dipanggil klarifikasi, digelar. Oh, ini ada di peristiwa pidana, naikin penyidikan. Oke, apa tujuan penyidikan? Membuat perkara menjadi terang dan menemukan tersangkanya. Jadi tersangka itu nanti ditemukan di tahap penyidikan, bukan di penyelidikan. Nah, tadi yang ditanyakan tadi, ketika tahap penyidikan, penyidik yang mengumpulkan alat bukti lagi, dia tidak bisa pakai alat bukti yang sudah dipakai waktu penyelidikan, tidak bisa. Itu tahapannya berbeda, ya kan? Dia harus meskipun tadi misalnya ada saksi 10 di tahap penyelidikan, ternyata naik penyidikan, boleh saja saksi 10 itu dipakai lagi, tapi dipanggil ulang lagi. Kan itu surat panggilannya ada rujukannya kan? Dasar laporan polisi, sprindik. Dulu dia dipanggil kan bukan sprindik, lidik. Nah, jadi waktu penyidikan tidak bisa otomatis dia pakai alat bukti yang didapat saat penyelidikan, itu tidak boleh. Di putusan di sini ada di KPK, melawan KPK waktu itu ya. Tersangka ditetapkan berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam tahap penyelidikan, itu tidak boleh. Harus di dalam proses penyidikan. Nah, jadi alat bukti tadi diulangi lagi, dipanggil ulang lagi dengan administrasi yang baru lagi kan. Tahap penyidikan kan. Nah, nanti di surat panggilannya kan ada kan. Baik, saudara, saya lanjutkan. Tadi saya melanjutkan menjalani 170 yang tadi sudah ditanyakan oleh rekan kami di sini. Di pasal 170 KUHP itu kan terdapat dua rumusan unsur. Yang pertama tadi saudara sudah menyatakan bahwa itu harus lebih dari satu orang. Nah, yang kedua rumusan deliknya itu harus di muka umum, itu yang harus dibuktikan di muka umum. Nah, pertanyaan saya saudara saksi,
ketika itu terjadi di lingkungan atau di rumah saudara tersangka, apakah itu masuk unsur di muka umum? Saya mohon maaf, ini kan berarti sudah masuk ya materi perkara. Ya, berarti tidak jawab seperti itu. Ya, artinya itu nanti kalau ada pemeriksaan materinya nanti bisa. Ya. Baik Andi. Saya lanjutkan. Dalam perkap Kapolri itu saudara saksi, gelar perkara itu ada kata harus. Ada kata harus untuk diikuti, bahkan dalam salah satu putusan MK itu wajib. Gelar perkara itu wajib diikuti oleh terlapor bahkan pelapor. Pertanyaan saya saudara Andi, ketika gelar perkara itu dilakukan tidak dihadiri oleh terlapor atau pelapor, apakah itu sah? Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Jadi Andi jawab sesuai dengan konteks pra peradilan. Ya. Kalau dalam konteks gelar perkara, saya jujur baca di perkap itu memang belum saya temukan ya ada ketentuan yang mengharuskan terlapor itu harus hadir. Cuma prakteknya, jadi harus dipisahkan. Prakteknya memang biasanya diundang pelapor dengan terlapor ya, masing-masing nanti dimintai tanggapannya. Tapi kalau di perkap saya sendiri belum membaca itu ya, ada kewajiban untuk menghadirkan pihak terlapor. Baik, majelis, pertanyaan ini yang terakhir majelis, saudara saksi. Ini kan ada administratif pemanggilan. Mungkin saya tadi hadir agak terlambat saudara saksi majelis. Nah, saya ingin mempertanyakan ketika SP2HP maupun surat pemberitahuan penangkapan, surat pemberitahuan penahanan, kalau tidak diberikan kepada keluarga, apakah itu sah? Saya berpendapat itu pelanggaran hukum, berarti pelanggaran hukum terhadap ketentuan KUHP ya. Kalau misalnya kewajiban memberitahukan itu ternyata tidak dilakukan oleh pihak penyidik. Baik, terima kasih majelis. Majelis, mohon izin nambah satu ya. Tentang apa? Ini kebetulan ada yang terlewatkan. Kalau diizinkan majelis. Ya, makanya saya tanya tentang apa dulu. Oh, ini tentang LP. Apa? LP sebagai bahan, ya. Laporan polisi. Baik. Saudara ahli tadi dalam keterangan saudara ahli, saya kebetulan stressing ke salah satu keterangan yaitu tentang kalaupun ada terjadi penomoran atau penanggalan yang salah, itu juga cacat formalitas. Ini kita uji formalitas. Nah, di dalam pembuktian perkara aku ini sudah dibuktikan nih di dalam daftar bukti ini dan juga di dalam jawaban termohon ini terdapat dua laporan polisi pada tanggal yang sama ya, dan dipakai sebagai landasan untuk melakukan proses